Tunggu. Kenapa harus ada kata-kata kalau Pak Jokowi serius? Artinya Pak Jokowi nggak serius dengan pernyataannya agar masyarakat lebih Ya aktif? kalau cuma menyatakan tapi tidak ada perubahan payung hukum yang membuat, kalau nanti dilihat, yang membuat kenapa orang dalam survei ya, indikator kemarin ngeluarin, makin takut bicara karena rata-rata yang mengunggah apapun suka kena ITE gitu loh. Padahal yang dikedepankan harusnya kan literasi dan edukasi lebih dahulu. Undang-undang ITE ini membunuh demokrasi, khususnya pasal 27-28 tadi. Penggunaan ini harus betul hati-hati. Padahal awalnya ini undang-undang transaksi elektronik, tapi dikedepankan informasinya. Nah sekarang ini menjadi penghambat untuk kebebasan berpendapat. Oke Bung Deddy, Anda melihat seperti itu? Tadi katanya kalau Pak Jokowi serius ya revisi dulu dong undang-undangnya. Ya termasuk kalau mereka serius kan dia partai politik. Ikut terlibat dalam menyusun undang-undang ITE. Jadi saya nggak mempersoalkan karena pertama konteks pernyataan Pak Jokowi adalah konteks ombudsman. Konteks bagaimana masyarakat memberikan masukan berupa kritik atau apapun namanya untuk perbaikan pelayanan publik. Untuk perbaikan pengawasan penyelenggaraan negara, pemerintahan dan sebagainya termasuk pribadi. Nah, jadi tanpa dibilang Pak Jokowi pun kalau di luar konteks itu setiap warga negara berhak bersuara. Dalam arti berhak mengkritik juga. Yang sering menjadi rancu adalah pertama, sebenarnya hukum ini kita mau taruh di mana? Kita sudah sepakat ada undang-undang sebagai kerangka hukum kita berinteraksi di masyarakat. Tapi kita berharap itu jangan dipakai. Gimana sih? Kenapa itu dipakai? Ya namanya negara hukum. Kok Anda nggak mau dipakai? Yang kedua, ntar dulu. Tadi Anda bicarakan saja. Lalu yang kedua, ini kenapa ya? Hukum ini kan untuk membangun satu peradaban yang kita sepakati bersama. Kan itu nih logikanya. Itu untuk menjaga apa? Menjaga kerukunan, ketertiban dan sebagainya. Yang terjadi pada kita adalah orang merasa ingin bebas sebebas-bebasnya bersuara. Tidak peduli karena sangat jelas bedanya antara kritik dengan hinaan, ujaran kebencian, fitnah, kekasaran dan seterusnya itu sangat jelas. Yang namanya kritik pasti dibungkus dengan argumen yang jelas, dengan data yang jelas, disampaikan dengan cara yang benar dan beradab. Itu sangat berbeda dengan yang namanya makian, kebencian, ujaran provokasi, itu kan jelas. Nah apakah kita mau ruang publik yang dipenuhi sampah seperti itu? Undang-undang mengatakan tidak boleh. Jadi tidak ada urusannya dengan Pak Jokowi. Ini urusan bangsa kita. Diatur gitu Pak Behekal, melihatnya bagaimana? Kalau tidak ada urusannya dengan Pak Jokowi, lalu urusannya sama siapa? Konstitusi. Karena yang menyampaikan ini Pak Jokowi. Ya, dengan hormat saya katakan ini mungkin ada satu perubahan perbaikan ke depan kalau kita ngelihat ke depan. Tapi kalau ada kalimat Pak Jokowi minta masyarakat kritik. Loh selama ini emang kita nggak ngeritik. Kalau dibilang minta berarti kurang dong. Selama ini kita kurang. Selama ini kurang semua orang yang mengkritik Pak Jokowi. Lagi pula dengan segala hormat saya katakan. Dulu Pak Jokowi berkata, saya rindu di demo. Begitu di demo, hasilnya apa tuh dengan orang yang demo? Kita tahu semua. Yang kedua, ya, sekarang bicara lagi seperti itu. Mohon maaf, saya jadi keingat judul film zaman dulu gitu ya. Kejarlah daku, kau kutangkap. Bisa-bisa kritiklah daku, kau kutangkap begitu ya. Sebab begini, Bang Dodi, ya, Pak Mardhani. Pak Jokowi udah banyak rekam jejak. Ini bukan menghina ya, ini yang kritik ya. Rekam jejak di mana beliau mengingkari janji yang periode 1. Periode 1. Udah selesai nih ya, ya banyak lah mau beli buyback Indosat lah, mau nggak bakal ngutang lagi dah ternyata diingkari. Jadi timbulnya acara ini di TV One dan juga di TV-TV lain itu kan menandakan bahwa ini adalah ucapan yang sebagaimana musik kita tadi, jangan-jangan panggung sandiwara. Oke, jangan-jangan panggung sandiwara. Nanti kita lanjutkan, kita harus jeda dulu sejenak. Dua sisi. Diduga, kalau bahasa hukum kembali sesaat lagi.